Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4541. Tasya telah memaksa ketenangannya. Meskipun dia selalu berakting dengan gaya yang cukup feminim. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Dia melihat mayat Duncan dengan matanya sendiri, melihat bibi ketiga Charlie mati karena racun, dan melihat gambar mengerikan dari beberapa anggota timnya sekarat. Namun, dia terus menguatkan dirinya untuk tidak putus asa. Karena Sarah masih tampil, dia adalah kepala seluruh tim, dia harus mengurus hal-hal ini. Namun, saat dia melihat Sarah, pikiran yang dia pegang tidak lagi dapat melanjutkan, dan dia berteriak. Sarah juga terkejut dengan penampilannya, dan dengan cepat bertanya. Apa yang terjadi di area VIP? Dengan Charlie masuk, masalah besar apa yang bisa terjadi yang membuatmu menangis dan ketakutan? Tasya menangis. Kamu tidak tahu. Dengan dimulainya pertunjukan datang gelombang penyerang. Membunuh banyak orang. Bahkan detektif Duncan Lee itu terbunuh. Apa? Seluruh tubuh Sarah mati rasa, menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Charlie dan kakek neneknya? Tasya sibuk berkata, mereka baik-baik saja, tetapi seorang wanita di keluargaan meninggal karena racun. Langkah selanjutnya adalah memberitahu Sarah apa yang dia ketahui, dalam bentuk aslinya. Setelah mendengarkan, Sarah juga kaget dan kehilangan warna. Dia tidak pernah bermimpi bahwa serangan yang begitu serius dan mengerikan akan terjadi di konsernya. Dan yang paling penting adalah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, setelah mengetahui bahwa Charlie dan keluargaan baik-baik saja, dan wanita yang meninggal karena racun itu hanyalah bibi Charlie, Sarah sedikit lega. Setelah itu, pikiran pertamanya adalah bergegas dan menelepon Charlie untuk menanyakan apa yang terjadi. Lagi pula, apa yang diketahui Tasya hanyalah bagian yang sangat berat sebelah. Dan saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia baru saja menerima pesan teks darinya. Mengatakan bahwa Jordan berada di pintu keluar VIP tempat tersebut. Dari isi pesan teks Charlie, dia menduga bahwa Charlie dan Claire telah pergi. Berpikir mereka juga pasti dalam bahaya kecil, jadi dia buru-buru berkata kepada Tasya. Tasya, masalah ini tidak kita bahas, untuk saat ini keringkan dulu air matamu. Pergi keluar dan jemput Jordan dan bawa dia masuk. Dia, kamu harus tahu, adalah pria dari toko angsa panggang milik Paman Chen. Tasya buru-buru menghapus air matanya, mengangguk, dan berkata, Oke, aku akan. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Sarah. Kamu harus cepat. Ayo cepat pergi dulu. Dibandingkan dengan ini, hotel ini lebih aman. Oke. Sarah berkata, kamu pertama-tama membawa Jordan. Segera, Tasya datang dengan Jordan yang cemas dan bermata merah. Begitu dia melihat Sarah, dia berlutut di depannya, menangis dan memohon. Nona Gu, tolong selamatkan Paman Chen, jika Anda tidak menyelamatkannya, dia pasti tidak akan selamat. Sarah heran dan bertanya, bangun dulu, Jordan, ceritakan dengan benar, apa yang terjadi? Jordan menangis dan berkata, Paman Chen dibawa pergi oleh polisi. Mereka bilang ingin menyerahkannya ke Biro Imigrasi. Karena seseorang melaporkannya ke Biro untuk tinggal secara ilegal. Polisi juga mengatakan, paling lama 5 hari, Paman Chen akan dideportasi kembali ke Hong Kong. Sarah bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Gerard yang melakukan ini? Harus. Jordan mengangguk berulang kali, dan tersedak. Sebelumnya seorang polisi datang ke toko untuk menyelidiki Anda dan Tuan Muda Wade. Paman Chen takut mengungkapkan informasi, jadi dia terlebih dahulu menghancurkan hard disk video pengawasan. Agar polisi langsung menerkam, hasilnya segera setelah itu. Paman Chen sendiri mulai mengemasi barang bawaannya, dan berkata bahwa dia mempercayakan toko angsa panggang itu kepadaku. Saya kira dia harus sadar bahwa polisi pergi ke polisi Hong Kong untuk menyelidiki situasinya. Keberadaannya juga ditemukan oleh orang yang bermarga Liu. Sarah berkata dengan ekspresi serius, sepertinya setelah bertahun-tahun. Nama keluarga Liu masih belum mau melepaskan Paman Chen. Bab 4542. Sarah segera berkata kepada Jordan lagi, Jordan, kamu jangan terburu-buru. Dan jangan panik, masih ada beberapa hari. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jordan berkata dengan gugup, Nona Gu,
polisi yang mengambil Paman Chen cukup baik. Tapi aku khawatir Liu telah membayar polisi tingkat tinggi di sini. Jika mereka melakukan hal-hal khusus, bagaimana jika mereka mengirim Paman Chen kembali malam ini? Sarah serius mengatakan, memecahkan penahanan ilegal adalah proses peradilan. Ada ketentuan hukum yang jelas, tidak mungkin ditangkap hari ini dan diusir malam ini. Jika polisi berani melakukan sesuatu terhadap proses ini, saya pasti akan memprotes kepada pemerintah kota New York, Anda dapat yakin. Dengan itu, dia menoleh ke Tasha dan berkata, Tasha, minta pengacara kami dari pihak Amerika untuk pergi ke Departemen Kepolisian New York. Katakan bahwa kami telah menerima komisi dari Paman Chen untuk menangani masalah ini untuknya. Pengacara memiliki hak untuk melihat klien, dan juga memiliki hak untuk bertanya kepada mereka. Untuk mengumumkan proses penegakan hukum, mereka pasti tidak akan berani bertindak secara tidak tertib ketika mereka melihat pengacara terlibat. Tasha buru-buru berkata, aku akan memanggil pengacara sekarang. Oke. Sarah melanjutkan dengan mengatakan kepada Jordan. Jordan, kamu harus mempercayai Charlie, dengan kemampuannya. Liu itu pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Paman Chen. Jordan tidak mengenal Charlie dengan baik, jadi dia khawatir dan berkata, saya tidak memiliki informasi kontak Tuan Muda Wade. Dan aku tidak tahu apakah dia akan bersedia untuk campur tangan. Pasti akan. Sarah tersenyum tipis dan berkata menghibur. Aku percaya bahwa di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak bisa ditangani Charlie. Mengatakan bahwa dia mengeluarkan ponselnya dan mengetuk sambil berkata, aku akan mengirim pesan ke Charlie tentang masalah ini sekarang, aku yakin dia pasti punya solusi. Hotel Shangri-La, tempat Charlie dan Claire menginap, tidak terlalu jauh dari tempat pertunjukan. Pada saat ini, dia sudah mengemudikan mobil ke pintu masuk hotel dan menyerahkannya kepada petugas parkir. Setelah berjalan ke lift bersama Claire, dia menerima pesan dari Sarah. Pesannya singkat dan padat dan dibaca. Charlie, Paman Chen telah ditangkap dan akan segera dideportasi kembali ke Hong Kong. Ketika dia melihat kalimat ini, hal pertama yang dipikirkan Charlie adalah dia dan Sarah telah menyakitinya. Dia berpikir, Chinatown adalah masyarakat yang relatif kecil dan tertutup, di mana ada sejumlah besar tempat tinggal ilegal dan penyelundupan ilegal barang-barang hitam. Dan polisi umumnya tidak menanyakan hal-hal di sini. Paman Chen bersembunyi di Chinatown selama bertahun-tahun tanpa insiden, sekarang tiba-tiba ditangkap. Pasti karena dia dan Sarah menarik perhatian Duncan, yang menyebabkan terungkapnya identitas Paman Chen. Dan bahwa Gerard di Hong Kong selalu menganggap Paman Chen sebagai aib dalam hidupnya. Begitu dia mengetahui situasi Paman Chen saat ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membuat pihak AS mendeportasi mangsanya kembali. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan Liu itu sebelumnya. Selama dia tidak kembali ke Hong Kong, dia tidak akan lagi mempersulit Paman Chen. Tapi dia sekarang menggunakan metode ini untuk memaksa Paman Chen harus kembali. Selama kaki Paman Chen menyentuh tanah di Hong Kong, Liu yang bermarga akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Itu tidak akan melanggar janji awalnya kepada Paman Gu. Dan kemudian Paman Gu tidak akan punya alasan untuk mengejarnya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Liu ini benar-benar memainkan permainan yang bagus. Tentang pria dari Hong Kong Gerard Liu ini, Charlie tidak memiliki kesan yang setengah baik. Ini bukan karena apa yang dia lakukan pada Paman Chen. Bab 4543. Karena Charlie adil dan objektif, meskipun Paman Chen tidak diunggulkan dalam hal ini. Tetapi dalam hal ini juga benar-benar kesalahan Paman Chen. Bahwa Gerard atas martabatnya dan reputasinya, ingin membalas dendam terhadap Paman Chen dan itu semua adalah sifat manusia. Namun, poin yang paling membuat Charlie tidak puas dengan Gerard adalah pembangkangan orang ini. Menurut dikte Paman Chen di toko angsa panggang pada waktu itu. Dalam insiden paling awal, Paman Chen pertama kali memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Dan ayah Charlie juga segera terbang ke Hong Kong dan dengan Gerard mencapai kesepakatan. Agar dia melihat wajahnya, biarkan Paman Chen pergi. Tapi tidak lama setelah itu, dengan konflik ayah dan kakek, Mr. Wade membawa Charlie dan ibunya untuk menetap di Aurose Hill. Setelah itu, orang tuanya dibunuh. Hal pertama yang dilakukan Liu setelah mengetahui kematian ayahnya adalah menarik kembali kata-katanya. Dia benar-benar mengabaikan perjanjian sebelumnya dengan ayahnya. Dan segera mengirim sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk memburu Paman Chen.
Alasan mengapa dia menyerah sementara adalah karena Philip mengambil alih ayahnya. Dan untungnya, Philip sakit parah, dan Sarah menemukan Charlie. Jika tidak, jika Philip meninggal karena sakit, nama keluarga Liu pasti juga akan mengingkari setelah mengetahuinya. Dalam hal ini, Paman Chen akan dibunuh oleh para pembunuh yang mendambakan hadiah. Apalagi, yang bermarga Liu sekarang siap menggunakan cara melengkung untuk menepati janjinya kepada Philip. Yang membuat Charlie semakin membenci karakternya. Tidak bermoral dan tidak menghormati janji, inilah alasan ketidakpuasan terbesar Charlie. Karena itu, dia segera mengirim pesan teks kembali ke Sarah. Dan isinya juga sangat ringkas, dengan hanya 7 kata. Jangan khawatir, saya memiliki segalanya di bawah kendali. Di sisi lain, setelah Sarah melihat balasan pesan teks Charlie, hatinya terpuaskan. Dia hanya menyerahkan teleponnya ke wajah Jordan, menunjuk ke pesan Charlie. Berkata dengan wajah bangga, "Lihat, sudah kubilang, Charlie tidak akan duduk diam. Kamu santai saja dan menunggu, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Mungkin ketika masalah ini selesai, Paman Chen tidak perlu bersembunyi di timur lagi dalam hidupnya. Jordan terkejut dan senang, dan pada saat yang sama bertanya dengan sedikit kebingungan. "Nona Gu, apakah Tuan Muda Wade benar-benar mampu? Saya telah mengikuti berita tentang Gerard di internet, dia adalah orang yang sangat kuat. Dia dulunya adalah salah satu pengembang real estate terbesar di Hong Kong. Dan kemudian menjadi taipan perkapalan di Hong Kong, setelah keluarga Hong Kong Lee pergi ke Inggris untuk berkembang. Dia hampir menjadi taipan terkaya di Hong Kong. Kekuatan menembus langit." "Tidak masalah," kata Sarah sangat tegas. "Di matamu, dia memiliki kekuatan surgawi. Di mata Charlie, dia adalah orang yang pemalu." Di sisi lain, setelah Charlie dan Claire kembali ke kamar, sementara Claire bersiap untuk memasukkan air ke dalam bak mandi, Charlie berjalan ke teras sendirian dan menelepon Sarah kembali. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya, "Sarah, apakah Jordan masih di tempatmu?" Sarah berkata, "Ngomong-ngomong, saya baru saja meminta seseorang mengirimnya kembali." "Charlie, apa yang terjadi malam ini?" "Tasha mengatakan bahwa banyak orang meninggal. Bahkan Inspektur Lee terbunuh." Charlie HMMD, dan menjelaskan seluruh situasi yang diketahui. Setelah mendengarkan, Sarah berseru, "Ya ampun, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam?" Mengatakan bahwa dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Charlie, menurutmu mungkin ada tahi lalat di timku? Kalau tidak, bagaimana geng itu bisa bekerja sama dengan baik? Anehnya, mereka menyerang pada saat musik latar paling kuat. Mereka pasti sudah mengetahui alur konsernya sebelumnya." "Mungkin tidak," Charlie dengan lemah berkata. "Saat ini, satu-satunya tahi lalat yang teridentifikasi adalah bibiku yang ketiga. Tapi dia sudah mati. Saya kira para penyerang tidak tahu aliran konser Anda. Juga tidak tahu kapan musik latarnya paling kuat. Mereka bisa memahami waktunya dengan sangat akurat, pasti masih karena bibi ketigaku dari dalam memberitahu, dia seharusnya merasa waktunya tepat, dan kemudian memberitahu geng penyerang." Bab 4544. Sarah berkata, "Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa bibi ketigamu memiliki alat pelindung padanya? Tempatkan dia dengan peralatan pelindung, maka dia tidak memiliki cara untuk menghubungi penyerang itu sendiri kan?" Charlie tidak bisa menahan tawa ringan. "Bagaimana Anda memiliki kecenderungan untuk berpikir seperti itu?" "Saya berspekulasi bahwa dia telah menunggu waktu yang tepat ketika saatnya tiba. Dia pertama kali mengirim pesan untuk memberitahu penyerang, dan kemudian segera membuka perangkat pelindung. Lagi pula, para penyerang hanya menggunakan kurang dari 1 menit untuk mencapai koridor. Waktu perlindungan yang begitu singkat, fokuslah untuk menonton pertunjukan keluargaan. Orang-orang keluargaan yang menonton pertunjukan mungkin tidak menyadarinya." Sarah tiba-tiba menyadari hal ini dan berbicara, kemudian sepertinya mereka hanya ingin membunuh seluruh keluargaan sekaligus. "Kalau begitu, tugas bibi ketigamu akan selesai, jadi dia bisa mengikuti mereka bersama dan menguap." "Benar." Charlie menghela nafas, "Aku benar-benar tidak menyangka dengan keluargaan yang begitu kuat hari ini. Masih ada orang yang menginginkan hidup mereka sepanjang waktu. Kekuatan organisasi ini, saya khawatir, jauh lebih kuat daripada yang saya kira." Sarah bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mengetahuinya?" "Aku khawatir keluarga kakek nenekmu akan selalu dalam bahaya, kan?" Charlie berkata,
Seharusnya tidak demikian, alasan mengapa mereka ditangkap. Di sisi lain, hari ini memang terlalu lalai. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan wawasan mereka, mereka seharusnya tidak meninggalkan peluang seperti itu untuk pihak lain. Kalau tidak, pihak lain tidak akan membiarkan bibiku yang ketiga bersembunyi di keluargaan untuk waktu yang lama. Keluargaan berikutnya hanya perlu waspada, pihak lain harus kesulitan menemukan peluang lain. Bagus. Sarah menghela napas lega dan bertanya. Benar Charlie, masalah Paman Chen, apa yang akan kamu lakukan? Charlie kemudian berkata, aku baru saja memikirkannya, karena kami ingin menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu kita harus menyelesaikannya dari sumbernya. Benarkah Paman Chen tidak akan dideportasi kembali ke Hong Kong sampai beberapa hari kemudian? Kalau begitu aku akan pergi ke Hong Kong terlebih dahulu untuk bertemu dengan Gerard Liu itu. Sebelum Paman Chen tiba di Hong Kong, bereskan barang-barang di sana untuknya sehingga dia bisa kembali secara terbuka. Sarah sibuk bertanya, lalu kapan rencanamu ke Hong Kong? Charlie mendorong waktu dan kemudian berkata, aku berjanji pada adik iparmu bahwa aku akan menemaninya untuk melihat konser keduamu. Lusa, dan setelah konser keduamu selesai, aku akan berangkat ke Hong Kong. Hati Sarah agak masam, cemberut bibirnya, dia bergumam. Kamu menunjukkan cinta kepada istrimu sepanjang waktu, bahkan di saat kritis ini kamu lebih memikirkannya. Pertunjukan saya berikutnya adalah lusa. Anda akan menonton dan kemudian pergi. Untuk Hong Kong, itu setidaknya 3 hari, jika ada yang tidak beres di tengah apa yang harus dilakukan. Charlie menjelaskan, saya tidak menunjukkan cinta, saya selalu bisa pergi ke Hong Kong. Tapi aku tidak bisa langsung melempar adik iparmu ke sini. Belum lagi aku juga harus mencari alasan dan kesempatan yang cocok. Dan situasi Liu yang bermarga saya tidak begitu tahu. Jadi saya perlu sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengatur yang baik untuk bocah tua ini. Dikatakan, Charlie berkata, sejujurnya, jika Anda hanya ingin menjaga Paman Chen tetap aman. Itu tidak bisa lebih sederhana. Liu di mataku bukan telur padat. Saya dapat meminta Front mengirim lusinan ahli ke Hong Kong malam ini. Langsung bunuh dia, kalau begitu, Paman Chen secara alami akan aman. Berbicara di sini, Charlie menambahkan, hanya cara penanganan ini, terlalu tidak terampil. Untuk Paman Chen, tentu juga akan membuatnya jatuh ke dalam penghukuman diri selama sisa hidupnya. Jadi masalah ini tidak bisa sulit, harus membiarkan Liu yang bermarga sendiri yakin. Adapun keselamatan Paman Chen dalam beberapa hari ke depan, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kekuatan Liu ada di Hong Kong, tetapi di New York, itu tidak berperingkat tinggi. Saya akan meminta Nona Fei untuk membantu secara diam-diam melindungi keselamatan Paman Chen. Ngomong-ngomong, waktu untuk menunda beberapa hari ini. Saya pertama-tama akan membawa ibu mertua saya ke Amerika Serikat untuk menemani adik ipar Anda. Dan kemudian pergi ke Hong Kong untuk membantu Paman Chen mengatur semua ini dengan benar. Setelah saya menyelesaikan semuanya, maka biarkan pihak Nona Fei sedikit longgar. Kalau begitu Paman Chen akan dikirim kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Bab 4545. Awalnya, Charlie berencana untuk membiarkan Hogan terus hidup damai di Chinatown terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Hong Kong di masa depan untuk menyelesaikan urusannya. Namun, karena Gerard begitu gelisah dan berinisiatif untuk mewujudkan sesuatu, dia harus pergi ke Hong Kong untuk menemuinya terlebih dahulu. Hong Kong dan Amerika Serikat sangat jauh, pesawat biasa setidaknya memakan waktu 10 jam sekali jalan. Ditambah lagi prosesnya juga butuh waktu, jadi Charlie memperkirakan. Setidaknya dia harus tinggal 3-5 hari atau lebih jauh dari Amerika Serikat. Dan dia paling mengkhawatirkan Claire. Meskipun dia telah lama mengatur tentara wanita Front untuk diam-diam melindunginya. Tapi biarkan dia tinggal di Amerika Serikat sendirian untuk belajar dan hidup, hatinya masih khawatir. Dan saat ini, Jacob masih di Korea terlibat dalam kegiatan pertukaran budaya. Satu-satunya yang benar-benar bisa datang ke Amerika Serikat untuk menemani istrinya selama beberapa hari adalah ibu mertua Elaine. Namun, jika dia memberitahu Claire secara langsung bahwa dia akan pergi ke Hong Kong, dan kemudian dia perlu mengundang ibu mertuanya untuk menemaninya, Charlie merasa kurang lebih kaku. Tapi jika dia pergi untuk berdiskusi dengan Claire, maka dia mungkin tidak suka membuang ibu mertuanya. Lalu hanya ada 2 pilihan, satu meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak pergi ke Hong Kong. Yang lainnya adalah untuk meyakinkan dirinya sendiri, pergi ke Hong Kong, dan berpikir dia tidak punya masalah sendirian.
Apalagi, dia memperkirakan Elaine kini juga tidak mau datang ke Amerika Serikat. Dia sendirian di Aurous Hill, dengan mobil dan rumah mewah. Dan ratusan ribu uang saku, hidup harus sangat baik. Jika dia memintanya untuk datang ke Amerika Serikat, dia takut dia tidak akan bahagia. Jadi, dia mulai menghitung dalam hatinya, pertama-tama dapat menemukan alasan untuk membuat ibu mertuanya datang. Dan kemudian ambil kesempatan untuk memberitahu Claire bahwa dia memiliki klien di Hong Kong. Hanya Elaine yang datang, dia bisa pergi ke Hong Kong selama beberapa hari, biarkan keduanya tinggal di sini sebentar. Adapun bagaimana cara mendapatkan Elaine dari Cina, Charlie tidak khawatir sama sekali. Dia mengenalnya terlalu baik, dia hanya perlu membuat sedikit permainan, dan dia bisa menjebaknya. Jadi, dia segera menelepon Warnia dan berkata, "Warnia, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Warnia berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, apapun yang Anda inginkan, beri saya perintah." Charlie tidak sopan, jadi dia memberitahunya tentang rencananya. Setelah mendengarkannya, Warnia langsung berkata, "Tuan Wade jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas." Sementara itu, di sisi lain dunia, di Cina, saat itu pagi. Elaine sedang berbaring di tempat tidur king size yang mewah di villa dan tidur sampai setelah pukul 10. Sejak Charlie dan Claire pergi ke Amerika Serikat dan Jacob pergi ke Korea, dia membiarkan dirinya pergi. Dia tinggal di sebuah rumah besar, mengendarai Rolls-Royce culinan, dan memiliki 500,000 uang saku dari Charlie di kartu banknya, jadi harinya terlalu menyenangkan. Pada saat ini, dia belum bangun, telepon berdering tanpa henti. Dia dengan mengantuk mengangkat telepon, mengangkatnya ke mulutnya, dan bertanya, "Siapa itu? Apa itu? Mengapa Anda menelepon pagi-pagi sekali?" Di ujung telepon yang lain, suara menyanjung Horian terdengar. "Kakak, ini aku, Horian. Ini sudah jam segini, kamu masih belum bangun?" Sejak Horian kembali, dia telah memperlakukan Elaine sebagai sebuah keluarga. Dan baru-baru ini dia telah mencarinya setiap hari, tidak hanya ke Sing A55 Elaine, tetapi juga mengikutinya seperti anak kucing kecil, membawa tasnya ketika dia keluar, membuka pintu ketika dia masuk ke mobil, bahkan ketika Elaine pergi ke toilet. Dia mengambil salinan tambahan kertas toilet dan penjaga di pintu. Takut tidak ada cukup kertas untuk Elaine di dalam. Di masa lalu, ketika dia berada di keluarga Wilson, dia selalu diganggu oleh Horian. Dan dia memiliki banyak dendam terhadapnya, tetapi sekarang Horian mendatanginya seperti anjing, yang langsung memperbesar kesombongannya, dan memberinya perasaan senang untuk membuka lembaran baru.